Bapak, selamat datang. Selamat datang. Terima kasih banyak. Mohon maaf, saya pakai kaos dan pakai jaket dulu. Siap. Nginep di hotel apa langsung? Enggak, saya dari sana. Oh, langsung? Iya, berangkat lagi. Siap. Kasih banyak. Siap. Pakai Cirebon. Siap. Iya. Iya, saya kesini tuh gini. Ceritanya. Waktu itu tuh ada orang yang nyari donasi. Terus saya bilang, ngapain dari nyari donasi segala gitu kan. Dia ngaku dari Brebes, namanya Umar. Kayaknya sih ngintip saya lama gitu kan. Nah kemudian, kamu kenapa? Dia bilang, saya tabrakan Pak. Tabrakan tunggal. Di mana? Di Pamanukan. Ya udah, kalau gitu saya bilang tunggu di kantor saya. Nanti saya bantu gitu kan. Nah tapi saya bilang saya belum percaya nih. Nah di situ dia mau kabur karena ininya patah sama saya. Saya bilang, Anda butuh apa sekarang? Saya butuh surat keterangan dari Polsek. Saya bilang berarti Polsek Pamanukan. Saya bilang ya udah antar ke Polsek Pamanukan. Nah waktu mau diantar ke Polsek Pamanukan gemeter. Pak saya bohong Pak. Jadi aslinya apa? Saya aslinya digebukin. Di mana? Saya bilang kan di Cirebon. Waktu itu dibawa, gimana ceritanya? Yang ngakunya dikasih rokok. Habis itu orang-orang pada mabuk. Dia inget-inget dibawa oleh Beben. Orang Ciledug inget-inget setelah dia di rumah sakit. Tapi yang nanganin dulu katanya Pak Agus dari Polsek Pabuaran, gitu kan? Saya hanya memastikan aja, benernya ada peristiwa itu aja. Orangnya ada, masih saya rawat. Agus, anggota saya Pak. Oh iya. Anggota reskrim, saya kan di reskrim. Jadi cerita feedback ke belakang Pak. Jadi yang bersangkutan itu seorang residivis. Pernah membobol toko seluler. Waktu itu sekitar tahun 2018 dan kebetulan waktu itu belum saya kan itu. Keluar itu sekitar tahun 2000-an lah. Iya. Akhir, Jadi ya. dia dulu pencuri lah ya. Iya. Nyuri toko seluler. Iya, ngebobol kemudian seluler. diponis. Ditangani oleh Polsek mana? Polsek kita. Oh, Polsek sini. Iya, Polsek Pabuaran. Tahun 2000-an. Tahun 2018. 2018. Kemudian keluar tahun berapa tuh Tahun ponisnya? 2000-an kalau nggak salah. 2 tahun ya penjara ya. Terus ada kejadian lagi yang bersangkutan itu pernah pinjam kendaraan. Punya orang Babakan yang kebetulan polseknya bertetangga dengan kita. Yang kebetulan dikejar oleh pelaku begal. Motor ditinggal dan pelaku begalnya sudah kita amankan juga, bahkan sudah diproses. Yang bersangkutan motornya itu kan dapat pinjam, akhirnya dikembalikan. Terus lama menghilang. Waktu itu setelah kejadian di begal itu emang yang mengantarkan itu Pak Agus, anggota saya. Dia tuh dibegal? Dibegal betul. Sampai dikejar, pelakunya kena di depan Dedi Jaya Hotel. Dia pakai motornya motor orang lain? Orang lain pinjam waktu itu Pak. Terus sama Pak Agus, kebetulan istrinya orang sini, orang Jatirenggang, iya Kecamatan betul. Walem, Gunung Sari ya? Gunung Sari, iya Cikulak kan, Iya. dianterin ke sana, ya udahlah selesai lah karena dia seharusnya sebagai korban walaupun dia residivis. Iya. Udah lama menghilang, gitu. Tiba-tiba, saya dapat informasi dari KSPK Pak Wahyu bahwa yang bersangkutan pernah datang ke kami ke sini, gitu malam-malam sudah pakai tongkat. Iya. Katanya minta surat Keterangan kecelakaan. Pengen dioperasi apa ya? Dioperasi? Iya, bahasanya dia laka tunggal. Di pasar sayur sini, pasar sayur Pabuaran. Nah, dibuatkanlah oleh Pak Wahyu surat keterangan dari sini. Melayani lah ya. Melayani. Terus
udah aja, udah dikasih surat karena bahasanya laka tunggal dan kita sempat cek sana juga masih ragu karena Sebetulnya sih gitu mungkin. iya, jadi belum keterangannya belum 100% dia benar gitu. Iya, iya. Motornya juga belum dihadapkan waktu itu. Oh. Cuman karena kemanusiaan, nah Oh. jadi ngelihat bawa tongkat untuk alasan untuk ke rumah sakit. Atas dasar itu kita ngasih surat keterangan Oh. Pak Dedi. Gitu. Jadi yang kakinya patah itu dia pinjam motor orang. Kemudian ada yang begal. Bukan. Ah. Jadi kalau begal mah ceritanya lama, Oh. sudah sebelum kejadian dan dia Heeh. patah itu. Oh. Jadi dia pernah dibegal. Pernah Dia dibegal. residivis Iya. yang pernah dibegal. Iya. Kemudian begalnya kabur. Ya, tapi dia tidak terluka, tidak. Motornya ditinggalin. Oh, tidak. Ditinggalin. Nah, kemudian ditinggalin ditangani polsek sini. Betul. Ah. Bahkan sudah maju perkaranya. Oh, sudah maju ketangkap. begalnya ketangkap. Ketangkap, Oh, iya. maju perkaranya. Jadi dia mah tidak luka. Tidak luka. Motornya kembali. Kembali. Oh, Kembali. motornya kembali. Iya. Nah, datang lagi ke sini udah pakai tongkat. Dia itu udah Minta keterangan kecelakaan tunggal. Sudah lama itu, Pak. Sudah Oh. waktu itu sudah Lama. Kalau ceritanya sih 7 bulan yang lalu dia bilang. Kejadian apa? Ceritanya 7 bulan yang lalu sih ngakunya dia lagi di desa Gunung Sari yang istrinya itu dibonceng sama Beben, katanya kan ke tempat hajatan, di Beben tempat hajatan dikasih rokok, habis itu dia pingsan. Ingat-ingat sudah di rumah sakit kakinya udah patah. Ya saya nggak tahu, namanya juga tukang bohong. Iya benar. Takutnya Jadi keterangan nggak itu. ada ya peristiwa itu ya Nggak dia. ada. Oh, di sini nggak pernah menangani dia dianiaya nggak ada. sampai kakinya patah. Nggak ada, Pak. Ditemukan oleh anggota polsek namanya Pak Agus. Iya. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Oh, Pak Agus itu nanganin dia waktu dibegal. Iya, waktu itu Ya waktu juga. jadi korban. Waktu Karena- jadi korban. Karena pulang waktu itu malam hari, akhirnya karena udah kena, karena waktu perkor dulu. Heeh. Akhirnya ya kita simpati lah, antri itu istrinya. Oh, tapi dia tidak dalam keadaan pingsan, tidak? Tidak luka juga tidak. Oh. Karena waktu pas dibegal itu dia lari. Cuma motor itu ditinggalkan pas kuncinya nempel. Oh. Diambil sama pelaku. Ah. Pelaku kabur, Hmm. ketangkep di depan hotel Denny Jaya. Oh, jadi kalau cerita ke saya, dia pingsan dalam keadaan terluka di rumah sakit, dibawa oleh anggota polsek namanya Pak Agus. Pak Agusnya telepon istrinya, ini suaminya di rumah sakit. Iya, saya juga kemarin tuh agak hati-hati, makanya kan saya bilang ini takut orang yang punya jejak ini, makanya saya hati-hati nanganinnya. Dan takut juga lagi orang lari. Betul. Makanya saya hubungi polsek, Siap, takut siap. ini ada buronan, lari ke sini. Siap, betul, betul. Oh. Dia mungkin sering konsumsi obat. Jadi akhirnya seperti itu. Jadi keterangan katakanlah labil gitu. Oh, dia suka pakai obat sih. Obat Ya? juga. Pelang apa ya? Keterangannya tuh berubah-ubah Iya. mungkin. Iya. Ya jadinya kan kita kalau yang normal kan mungkin bohong ya, Kang Lili ya. Iya. Tapi mungkin menurut dia nggak bohong. Betul. Ya ininya patah nih, Iya. kakinya ininya patah. Dia bilang kan mau minta berobat untuk biaya pengobatan ke rumah sakit. Ya sudah, saya bilang di sini aja ditanganin. Siap. Di bengkel 1 bulan juga sembuh. Tapi saya mau memastikan Anda itu siapa. Betul, betul. Ini kan dirawat, saya harus pasti ini siapa orangnya, Ya. gitu loh. Takut ada apa-apa. Oh gitu ya. Obat terbahan. Ayo atuh. Dulu Umar itu, ya kan, pernah menjadi, mohon maaf ya, melakukan tindak pidana pembobolan toko seluler. Toko seluler. Berapa orang pelakunya, Pak? 4 orang. 4 orang pelaku. Dan Umar kena vonis sekitar 2 tahunan ya. Iya. Nah setelah itu, setelah kena vonis, di Umar ke rampokan ya, dibegal motornya. Tapi tidak apa-apa, Ya. gitu loh. Setelah itu lagi pernah datang ke sini? Datang ke Gimana, sini, Pak? datang ke sini sekitar Desember tanggal 2. Desember kemarin. Iya. Iya benar. Kebetulan saya yang pikir. Nah, Heeh. saya tanya, kenapa? Heeh. Saya ini nggak tahu, Pak. Saya ini dianiaya orang Oh. apa kecelakaan? Oh, iya. Kejadiannya di mana? Saya bilang, kayaknya di Pabuaran, di pasar sayur, seperti itu. Oke, saya cek dulu buku register kecelakaan. Tidak ada. Ya. Kamu kesini sebetulnya mau cari siapa? Gitu. Cari Pak Agus. Ya sudah, saya arahkan ke reskrim. Heeh.
silakan ke Pak Agus. Pak Agus sendiri tidak tahu, memang tidak ada laporan itu. Nah, akhirnya sudah dijelaskan, pulang rumah. Datang lagi hari berikutnya. Hari berikutnya datang lagi. Saya tanya kecelakaan Pak. Memang si kaki udah patah Pak? Iya. Sekarang lagi dirawat. Betul, betul patah. Patah. Udahlah kalau gitu, ya. Karena kamu memaksa lagi datang lagi ke sini, saya nggak tega lihat kamu. Saya nggak tega. Saya tidak lihat kamu residivisnya, tidak. Saya lihat manusianya. Nah, saya ambil contoh kalau misalnya saya sendiri yang kena musibah itu, terus nggak ada yang nangani, otomatis saya juga harus ditangani. Akhirnya saya buatkan surat keterangan kecelakaan tunggal, karena pengakuan dia tunggal. Motor dapat pinjam punya si Beben kawannya, itu plat nomor apa segala macam tidak tahu. Nah, sudah situ saya jelaskan, duduk di sini sama saya foto dia, saya takut terjadi apa-apa. Saya foto KTP-nya, pahanya, saya foto juga semua. Nah, sudah seperti itu, tolong ini saya sudah buatkan kamu surat keterangan karena kamu bilang mau operasi di Semarang. Persis. Ya, operasi di Semarang. Itu. Kapan kamu mau operasinya? Ya, saya nunggu surat dari kepolisian, Pak. Kalau surat dari kepolisian berangkat, saya sama keluarga saya berangkat ke Semarang. Oke, saya buatkan, ini sudah jadi, tapi tolong kamu jangan salah gunakan. Karena di sini pun laporan kecelakaan tidak ada. Saya yang berbohong ini membuat surat, saya yang dosa. Ya, jadi punten nih, jangan kamu salah gunakan. Berapa sih Pak biayanya Pak? Nggak usah, lihat kaki kamu gitu aja. Saya nggak tega, saya gitu Pak. Lihat kaki kamu gitu aja nggak tega. Dah silakan, kamu pulang segera berangkat ke Semarang. Saya kasihkan. Iya, jadi kalau ke saya datang itu, pertama kan untuk biaya operasi. Saya bilang kalau operasi kan biasanya BPJS. Oh iya, saya pakai KIS Pak. Yang kedua untuk apa? Untuk biaya hidup Pak, beli pempes segala macam. Oke, itu kita bantu, saya bilang. Tapi harus jelas dulu. Kemudian muter-muter lagi. Udah Pak, saya operasinya masih lama, belum tentu juga waktunya kapan. Jadi apa? Saya perlu uang 3 juta untuk bikin surat keterangan dari kepolisian. Polsek. Ya saya bilang, karena butuhnya mahal. Di polsek mana? Melamun lagi. Di Brebes Pak. Loh gitu. Ya sudah deh. Sekarang gini aja deh. Kamu saya bawa ke polsek. Saya bilang kan, karena kamu butuh bikin surat, udah aku antar ke polsek. Saya bikinin suratnya. Habis itu mau kabur kan? Habis mau kabur, Pak, saya enggak Pak. Saya sebenarnya bukan kecelakaan tunggal, saya digebukin. Ya udah, aku nggak mikir kamu kecelakaan tunggal apa digebukin. Yang penting kaki kamu harus sembuh. Saya bawa aja, saya rawat. Berarti udah hampir 5 hari saya rawat. Gitu. Tetapi kan saya takut Pak, takut, ya kan? Saya juga biasanya naik mobil bareng sama saya bilang pisah kamu sebelah sana, karena saya agak feeling orang beda gitu loh. Waktu saya keliling itu memastikan ini dia itu siapa. Jangan sampai simpen di sana nanti ada masalah ya. Ada masalah sih ya. Itu maksudnya. Antisipasi aja Pak, barangkali dia pergi tanpa biasanya seperti itu ya, kabur. Tapi kalau istrinya saya kontak Pak, udah saya telepon, ya istrinya sama ya, suami saya dalam keadaan pingsan, kakinya udah patah, saya nggak tahu juga, nangis kan di telepon tuh. Memang hari ini dia keliling kemana-mana, ya cari penghasilan sih untuk biaya hidup istrinya, keluarganya. Makanya saya pikir mudah-mudahan aja nanti sudah sembuh kakinya nggak jadi residivis lagi. Amin. Jangan sampai sembuh kakinya nanti bobol lagi. Gitu. Jadi enggak tuh bikin fitnah tuh dia. Kayaknya antisipasi saya seperti itu, Bang. Dia saya foto dulu, nah, terus pahanya pun buka cara kamu. Karena dia pakai cara pendek, dia buka, saya foto pahanya, terus KTP-nya. Nah, untuk pegangan saya ini jangan sampai anak bohong. Iya. Seperti itu. Karena memang di laporan kita tidak ada. Karena saya tidak tega saja lihat kakinya seperti itu, iya. Ya nggak ada tuh. Jadi Umar ini suka pakai obat apa biasanya? Biasanya Tramadol, Lexotan, dia suka target. Oh iya. Kalau gitu keterangannya susah. Kayak orang pakai lem. Iya.
Dan begini. Ngelantur gitu ya? Ngelantur. Kadang-kadang berubah-ubah terus. Oke. Ya udah, kita nanti habis ini mau ke rumah mertuanya di Gunung Sari dan cari Beben, karena ceritanya dibonceng sama Beben katanya awalnya. Beben anaknya si itu Pak Beben Dino. anak si Dino. Beben itu siapa? Katanya sih ya. Ada nomor kontaknya Beben? Bapaknya ya? Apa? Orang tuanya. Rumahnya di mana Beben tuh? Tadi kelewat berarti. Oh kelewat ya, nanti saya ke rumah Beben. Di, ke lampu merah. di desa apa Beben Pak tinggalnya Pak? Aduh, udah nomor Beben itu yang bapaknya tukang beca kan? Iya sih, Oh, yang anu di Pangkalan. yang terakhir saya ajukan berarti yang Anu di Pangkalan terminal. itu juga sama residivis. Orang CDP Saya Beben juga ada itu. juga. Dia kan ceritanya dijemput sama Beben, dibonceng sama Beben, habis itu di tempat hajatan dikasih rokok, dia pingsan. Kemudian dia udah di rumah sakit, ingat-ingat. Taunya mungkin dia pingsan itu minum obat. Memang Bang Lapor seperti itu. Dibonceng pakai motor fiction. Motornya mana? Saya gitu. Kalau memang betul kamu misalkan hadirkan motor di sini. Ya, untuk barang bukti di sini. Kalau memang memang tidak ada Pak, saya motor punya Beben. Plat nomornya kamu ingat enggak? Enggak ingat. Tapi Beben juga lihat orangnya. Oh. Kayaknya jarang di rumah. Oh, jarang di rumah juga. Waktu saya tangkap juga waktu itu di sana di daerah Malahayu, Malahayu, Jawa Tengah. Oh. Jawa Tengah. Terus Tapi dia tinggalnya sini, Di sini. sini alamat saya alamat Damarguna. Desa Damarguna. Ya, orang tuanya tukang beca yang di terminal tuh ya. Iya. Oh. Bongkar muat semangka. Lihat dia. Oh, Beben tuh di orang sini. Cuman ya sudah kriminal ya. Iya. Oh, desanya di sini. Desa di Damarguna. Kalau desa Gunung Sari sebelah mana? Sana. Lewat Polsek Walet dulu berarti. Oh, Arah Kuningan udah. arah Kuningan, Gunung Sari itu. Itu mah rumah mertuanya. Rumah mertuanya. Iya, ini kita kan ada nama Beben tuh yang dibawa oleh Umar itu. Yang bonceng, katanya bonceng Umar dari rumah mertuanya ke tempat hajatan. Kemudian dikasih rokok sama Beben sampai pingsan, sampai dibonceng mau pulang tapi tak tahu ingat sudah pingsan, Pak. Kanit, Beben itu siapa, Pak? Beben itu kebetulan temannya yang bersangkutan, teman Umar ketika melakukan pencurian ngebobol komplit seluler. Jadi Beben itu terakhir kita ajukan karena yang bersangkutan pernah DPO kabur ke Jawa Tengah. Kita ambil di Jawa Tengah dan diajukan berkasnya berpisah karena yang lain sudah maju, ini baru tertangkap. Sama Beben juga. Latar belakang juga dia asli orang Damarguna, orang tuanya itu tukang beca. Ya waktu kita ajukan masih di bawah umur ya. Cuma kalau dalam keadaan kita lihat fisiknya kayak seperti sudah lihat, katanya banyak tatonya gitu. Jadi Beben itu adalah temennya Umar. Oh, waktu membobol kapal seluler. Iya, betul. Waktu diproses dulu dia di bawah umur. Iya. Sekarang mungkin sudah dewasa. Iya. Oh, Beben itu ya. Iya, betul. Iya. Ceritanya jadi menarik nih. Kemarin nih. Terima kasih loh Pak Kanit. Siap. Sudah memberikan penjelasan komprehensif pada kami dan menerima pada kami. Siap. Terima kasih. Mohon Pak. Siap. Waalaikumsalam. Mohon. Nanyain Beben, bapaknya itu suka beca, suka kuli mikul. Tahu Pak? Gak tahu ya? Beben, anaknya namanya Beben. Bapaknya suka ngebeca di sini di Pasar Ciledug. Oh, berarti di pasar Ciledug ya? Nah, Pasar Ciledug mana? Ini mana Pak? Oh, ke sini masih. Ini belum Pasar Ciledug. Belum. Tanya terus. Sebentar lagi ya. Lurus itu ya? Ya. Ya, makasih. Iya. Kasih. YouTube terus Pak, YouTube. Pada deh, sehat. Iya Pak. Makasih Pak. Ya. Pak. Kang, antep. Mas, mau nanya, kenal sama bapaknya Beben nggak? Beben. Itu ada anaknya. Bebennya ada? Ada kayaknya tuh ada. Mana? Ini Beben? Kan? Bukan.
Kenal sama Beben nggak? Nah, Di mana rumahnya? di pekosongan Oh, ada nggak sekarang Beben? ada. Ada ya? Ada. Ini di saya itu kan ada namanya Umar, kakinya patah. Sekarang lagi saya rawat, katanya temennya Beben. Tapi Beben mah udah di ini. Di mana? Udah dioperasi. Dioperasi gimana? Maksudnya udah di ini. Iya kalau Bebennya. Kalau saya di saya Umar. Umar. Umar tuh kakinya patah nih, sekarang lagi saya rawat. Nah, saya kan nyari Umar tuh dari mana? Nah, katanya punya teman namanya Beben. Bisa kan ya? Di pekosongan. Kan? Hah? Bapaknya Umar. Bapaknya Beben. Beben bukan Bang Beca, udah almarhum. Udah apa? Katanya suka kuli mikul. Wah, Oh, tapi temennya Umar Beben. iya. Oh, rumahnya mana? Rumahnya di pekosongan. Ada nggak sekarang? Ada. Ayo kita ke rumah yuk. Ayo. Antar. Antar, ayo. Bawa motor. Iya. Ayo sok, duluan. Ini mah Sundanya. Mohon. Oh. Kecamatan apa Buaran? Duduk. Oh, Celduk. Mohon desa Pamosongan. Oh, nges deketnya ke Kuningan. Mohon. Sunda di dia mah. Halus di Sunda lagi mohon. Biasanya heeh. Assalamualaikum. Gak ada ya? Iya. Duduk bentar ya, Pak. Iya, iya. Ya, terus dihubungi keluarga anak. Amel? Heeh. Si Amel di mana ini? Bukan di Brebes. Mana Pak di dia? Oh. Ayah deket di dia. Ayah. Ya udah, bukan di Brebes ya? Mana? Oh. 20 menit di Pak. Ya wis. Beres. Siap. Kakaknya Beben. Enggak, sini aja Mas, biar tahu ceritanya saya. Jadi saya tuh kan ada yang saya bertemu dengan namanya Umar. Ya kan? Kakinya nih patah nih. Bilang ke saya bilangnya pertama kecelakaan tunggal. Habis itu begitu muter, akhirnya dia bilang bukan kecelakaan, tapi digebukin katanya. Karena lagi dirawat sama saya. Digebukin di sini, di Ciledug sini katanya, dan dulu pernah dibonceng sama Beben katanya gitu loh. Saya ingin mestiin aja, Umar itu kakinya patah itu kenapa? Itu saya umur mana saya kurang paham apa ya. Iya kurang paham, kalau nama Beben itu adik saya. Umar yang temennya Beben dulu katanya. Ya, itu kurang. Iya, banyak. Paham apa ya, jadi Umar yang Brebes. Umar Brebes. itu kurang tahu pak ya. Kurang tahu ya. Iya, kalau Beben itu emang bener ada saya. Oh, Beben ade ya? Ada asli, ada sekandung pak. Dulu katanya pernah bareng, kalau di Polsek ya keterangannya kan, Beben tuh dulu pernah bareng sama Umar. Ya emang Beben juga pernah ini kakinya patah pak. Benar, patah. Ini tuh patah gitu pak ya, alhamdulillah sekarang mah udah sembuh. Katanya kakinya Beben juga patah kata Umar. Benar. Sekarang Bebennya mana? Biasanya kalau nggak ada di rumah tuh lamun teh di Bandung tuh. Dibanding tuh sopo, saha? Yes, Di warung. di teangan beto. Kurang kadi tuh ayo ke Bening. Di mana Bening teh mana? Hari itu dulu Beben patah kaki, kunaon? Ditabrak motor pak. Tabrak sama orang. Kalau Beben mah ditabrak. Iya benar. Beben mah ditabrak motor sama orang. Iya benar. Bukan bonceng Umar, kemudian Umarnya dikasih rokok, terus pingsan, terus digebukin, bukan? Bukan yang saya tahu ya pak ya, yang saya tahu ya pak itu waktu ditabrak tuh maghrib hujan rincik. Habis maghrib. Oh, ditabrak orang. Iya. Beben. Tuh, Tuh, Bebennya. mana? Maaf apa itu Bebennya? Enggak apa-apa. Saya emang nggak apa-apa kok. Bang, Oh, kalau Bebennya patah, ketabrak. Iya. Ditabraknya di mana? itu di Apa boncengan sama Umar kali ya? enggak Beda lagi ceritanya. itu mah lagi nyabrang ke jalan pak. Oh. Lagi nyabrang ke jalan. Berarti Dihantam Umar dari mengarang motor. kali ya? Dihantam dari arah Jawa Tengah tuh pak. Oh. Jadi sama menurut informasinya dia tuh sapam Oh, satpam yang nabrak. sama orang Duku Widara itu Ah, mah yang ah. nabraknya pak gitu. Beben ini. Iya ini ada pak.
Enggak, saya lagi Tanya. nyari Umar. Oh iya. Saya Dedi, Pak. Ya. Umar itu patah kakinya. Katanya dulu pernah dibonceng sama Beben, sekarang lagi dirawat sama saya di Purwakarta. Kenal Umar nggak? Nggak paham Pak. Nggak paham? Iya. Nggak paham ya? Iya Pak. Kakinya patah ya? Ya udah, kalau ini saya mau nemuin keluarganya. Pak Beben, Dedi, kenal Iya. kan? Iya. Assalamualaikum. Ini saya itu ada namanya Umar, patah nih pahanya itu. Nah saya tanya, pertama kecelakaan, setelah itu dia katanya bukan. Cerita sama sayanya itu pernah dibonceng Pak Beben. Ini cerita dia aja, belum tentu benar. Kemudian katanya dikasih rokok, pingsan, digebukin. Tahu-tahu di rumah sakit. Nama katanya, saya juga nggak percaya. Kenal nggak sama Beben, sama Umar? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Dan biasa di Muntilan aja nggak jauh. Di pasar Muntilan udah Pak. Depan, berarti bukan ya? Iya. Bebennya beda kali. Bukan Nggak tahu. Beben ini. Iya, nggak tahu atuh. Ini Umar yang orang Brebes. Iya. Yang istrinya itu orang mana? Gunung Sari. Nggak tahu Beben mah Pak. Beben nggak Dan tahu ya? biasa di Muntilan. Pasar udah nggak jauh-jauh Pak. Iya Pak, nggak jauh-jauh. Nah, saya tanya sama Polsek, memang dulu pernah jadi temennya Beben, katanya Umar itu. Tapi nggak tahu Beben ini, nggak tahu Beben nama. Beben kan banyak. Maksudnya nama Beben tuh belum tentu Beben kamu gitu, Bang. Gitu. Belum Maksudnya tentu. nggak kenal sih, Pak. Nggak kenal ya? Ya kalau nggak kenal nggak apa-apa. Tapi yang tadi bilang sih di Polsek kan Beben tuh bapaknya tukang beca gitu. Bukan, kalau dia mah bapaknya udah almarhum Pak, udah. Tukang beca sekarang suka kuli mikul. Itu bapak Beben tuh. Tuh. Sekarang suka kuli mikul itu katanya, kuli mikul semen katanya. Iya. Beda lagi ya? Iya nggak Bukan, tahu Pak, Ben. bukan. Bebennya beda kali. Iya, mungkin ini mah ya, Pak. Tapi pernah ini sama Polsek nggak? Polsek Pabuaran pernah? Pernah gimana? Pernah komunikasi? Pernah? Kalau dia mah biasanya gini aja sih, Pak ya. Kalau dia mah kalau habis nongkrong main di parkiran pasar, main di depan rumah. Cari makan aja kalau saya mah. Bebennya bukan ini kali. Nanti saya tanyain sama istrinya aja deh. Istrinya ada kan? Ya udah kita ke rumah istrinya aja. Gitu. Gitu. Ya? Iya, Bapak. Habis mancing. Iya. Jam segini udah mancing. Bapak hati-hati ya. Ya wes, sama-sama. Tadi ojek ya? Tadi ngojek kan? Makasih nih. Saya tadi udah boncengin sini. Makasih, Pak. Nah, Bapak hati-hati ya. sama-sama. Hati-hati juga. Iya, sama-sama Bapak. Pon. Ini ayah aku, Pak. Oh, ini bapaknya. Dulu, Pak. Jalan yang benar. Ini dulu kenapa kecelakaan? Kakinya potong. Potong di mana? Itu di situ, Pak. Lagi ngapain? Mau nyebrang, mau ngambil motor dah. Oh, tabrak. Kok masih patah sih ditabrak? Ya, kadang kumat, kadang enggak. Oh, Pak. kadang kumat, kadang enggak. Ya wes, makasih ya. Pak, hati-hati ya. Atur nuhun ya, nuhun. Sampai tinggalin, Pak. Amin, makasih. Hei. Hati-hati. Jauh. Hati-hati. Ya, makasih Kang. Mana? Oh, ini istrinya Umar. Kemarin yang saya telepon. Sini.